Intinya kalau udah kelar khutbah, yang boleh ngimamin, yang dengerin semua rangkaian khutbah. Begitu. Kalau kayak pertama, di khutbah pertama doang, yang boleh ngimamin yang denger khutbah pertama. Dari pertama. Kedua kan udah pasti dengar ya, begitu. Jadi tergantung di mana batalnya imam. Ini materi jarang dikerjakan, tapi bila terjadi ini kudu tahu. Itu ilmu yang paling pokoknya kita kudu paham betul. Kenapa? Sebab aturan sholat Jumat, man lam yasma' dzalik laisa min ahlil Jumu'ah. Orang yang kagak dengar khutbah itu bukan ahli Jumat. Kalau nggak dengar khutbah, kayak di kantor-kantor, udah mau kelar baru pada masuk. Kadang di masjid pada main HP, khutbah, habis sholat ditegur, main HP, kan yang nggak boleh ngomong. Kata pengurus masjid, ketika khutbah sudah ada, maka tak boleh bicara. Kan saya tak bicara, saya pencet ini aja, Mobile Legend. Itu banyak kalau di kantor-kantor. Kayak begitu susah, nggak dengar. Begitu. Yang nggak boleh cuma ini. Ini adalah repot kalau dibawa ke pom bensin. Yang tak boleh merokok, kalau nabung boleh. Nggak ada tulisannya. Itu begitu. Begitu. Jadi hendak begitu memahami agama. Begitu. Maka kalau kemudian orang nggak dengar khutbah, jangan jadi imam sholat Jumat. Kalau nggak dengar khutbah, yang imamin yang dengar itu aturan. Jadi yang baru datang yang nggak dengar khutbah tak boleh imamin juga. Nggak boleh imamin juga. Kalau suruh imamin, dia khutbah lagi, makan lama. Kalau dia khutbah lagi, lama. Kalau sampai batal lagi sholat Jumat, yang ketiga kemungkinan kalau batal sedang pelaksanaan sholat Jumat si imamnya, maka aturan mengangkat khalifahnya ada 3 aturan. Jadi kalau batalnya pada khutbah pertama, aturannya tidak rumit. Kalau batalnya pada khutbah selesai khutbah, tidak begitu rumit, cuman kudu dengar 2 khutbah. Kalau batalnya lagi sholat, ini harus siapa yang boleh jadi imam. Ini harus dilihat yang boleh jadi imam. Ini dia, rada rumit, iya. Kayak di DKI aja rumit. Sampai sekarang belum ada wagubnya. Udah rumit. Biarin, apa mungkin biar capek dia berhenti juga jadi gubernur begitu? Apa begitu jadi rumitnya? Kan kasihan nggak ada wakil. Kalau kemudian itu lagi sholat, 3 kemungkinan aturan hukum. Bila mana pertama, dari nomor 3, sebelum mengikutnya khalifah kepada imam tak boleh. Jadi kalau kemudian sholat Jumat, lagi sholat, kemudian batal imamnya, dia mau mengangkat orang baru yang nggak pernah ngikut makmum sama imam ini,
enggak ngikut makmum. Seumpama saya jadi imam Jumat, baru serakaat batal, maka saya ngangkat khalifah jangan orang baru yang belum ikut sama sekali dengan saya. Itu tidak boleh. Kudu makmum yang ada. Terserah apakah makmumnya muafiq ataukah makmumnya masbuk. Yang penting udah bermakmum dengan kita. Itu begitu. Kayak begitu. Itu satu. Jadi an yakuna qabla qtida'il khalifah bil imam famumtani'un mutlaqan. Yang pertama bahwa adalah yang ketiga ini sebelum mengikutnya khalifah itu imam baru bil imami kepada imam yang lama tadi itu yang batal. Kalau belum ikut sama sekali famumtani'un mutlaqan, maka tak boleh sama sekali, enggak boleh. Kedua, kalau sampai kemudian khalifahnya, yakni imam baru ini, ikut rakaat pertama dengan imam, atau walaupun di tengah ikut ruku dengan imam, tapi dapat rakaat pertama, alhamdulillah sehingga dapat, dia masbuk. Jadi pas imamnya suhufi Ibrahim wa Musa baru ikut, nah dia akan dapat ruku. Maka yang ini bagaimana? Sah Jumatnya si imam baru, sah juga Jumat seluruh jamaah yang hadir. Seluruh jamaah yang hadir sah semuanya. Kenapa? Karena dia sudah dapat satu rakaat bersama imam. Ya walaupun ikutnya udah di suhufi Ibrahim wa Musa, enggak dari alhamdulillah. Jadi karena rakaat terhitung bagi dia, sehingga makmum dia sah, makmum juga sah yang nerusin kayak dia. Itu begitu. Lalu bagaimana kalau kemudian imamnya ngangkat khalifah sebelum keluar, atau ada orang maju sendiri langsung? Itu tidak usah sulit. Terkait begitu. Jadi imam batal, tarik aja, nggak apa-apa. Ente jadi imam. Atau makmumnya nggak usah ngomong arti. Imam batal, lari ke depan, batal pasti. Tandanya dia udah lari. Tapi kok saya tidak bau? Ya itu urusan bawa apa kagak, urusannya. Ada yang ngajarin penyakit sekarang, virus corona tak boleh selamat pakai sikut. Ini zaman akhir yang kayak begitu. Mau ngapain yang kayak begitu? Dan gak usah begitu makan pete aja, barang dua renteng masuk sama jengkol, orang 2 kilo tiap hari. Dan juga orang kok gak deket-deket ya kan. Itu aja. Kalau si imamnya tidak nunjuk sama sekali, maka kita makmum wajib kudu punya inisiatif maju. Sebab sholat Jumat kalau di rakaat pertama ini nggak berjamaah, nggak sah. Kudu maju terus itu. Itu begitu. Namanya wa yalzamuhu taqaddum wa illa lazimahul ma'mumina taqdimu wahid. Kalau tidak imam munjuk orang, makmum kudu munjuk orang. Nih pakai sikut, lu aja maju. Kamu temennya maju ngimamin, wajib. Jangan sampai tidak berjamaah. Wong sholat Jumat wajib
berjamaah. Dan kita yang ditunjuk langsung aja maju, wajib. Ini sudah berwakil dorong-dorong kita. Intinya kalau si imam baru ini dapetin rakaat pertama imam, berjamaahnya sah, sholatnya Jumatnya dia sah, makmumnya juga sah. Bagaimana kalau kemudian itu imam baru ini kagak dapet ngikut imamnya sesudah ruku rakaat pertama, yakni imam baru ini bakal gantiin imam sesudah di rakaat kedua, tapi dia ikut imam ketinggalan, udah sujud baru ikut, berarti dia tidak dapat satu rakaat, karena untuk dapetin rakaat udah ketemu ruku bersama imam, dia tak dapat. Bagaimana ini orang yang model begini nih? Kalau nggak dapat, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, guru daripada pengarang Fathul Muin itu, tak boleh orang yang model begini jadi imam baru, karena dia nggak dapat satu rakaat. Menurut Imam Ibnu Hajar, kata Imam Romli boleh begitu. Sebab apa? Kata Ibnu Hajar, karena luput Jumatnya. Sebab syarat sholat Jumat kudu dapat satu rakaat bersama imam, sementara dia kagak dapat satu rakaat, kudu dapat serakaat terus. Nah, dia kagak dapat. Kan di rakaat kedua dia, tapi kan nggak sampai salam, belum salam imamnya batal. Yang pertama nggak ada serakaat, yang kedua nggak ada serakaat keburu batal, maka dia tidak boleh jadi khalifah, yakni wakil imam, atau disebut imam baru. Imam baru. Jadi bagaimana nih kalau dia ngimamin? Maka si imam tuh kudu ngangkat orang lain, jangan dia yang kagak dapat serakaat. Karena imamnya ini teman gua, kemarin pilpres bareng sama saya, kalau yang ini beda sama saya. Enggak, nah enggak bisa. Dia belum dapat serakaat, yang ini yang serakaat. Jadi siapa yang serakaat, dia berhak menjadi imam baru, menggantikan imam yang batal sholat Jumat. Begitu, wajib dia begitu. Fayajibu an yataqaddama ghairu mimman adraka ruku'an ula wa ma'adzalika, bila kemudian dia ngotot juga yang kagak dapat serakaat ini jadi imam, maka kata Syekh, hukumnya sah Jumatnya hadirin, dia tidak sah sebab dia tidak ada dapat satu rakaat. Ini satu masalah yang cukup pelik, yaitu ada orang yang ngimamin sholatnya dia gak sah tapi jamaah sah, yaitu orang yang kagak dapat serakaat bersama imam, ngegantiin imam yang batal, maka dia kagak dapat Jumatnya tapi masyarakat tetap sah. Meski Ibnu Hajar tak boleh, tapi kalau maksa dia makmum sah, dia tidak sah karena dia tidak dapat serakaat daripada mengikut kepada imam. Ini hadirin sekalian, aturan istikhlaf kalau kemudian itu pada sholat Jumat. Wa amal istikhlafu fi ghairil jumu'ati, nanti saja. Bagaimana kalau bukan sholat Jumat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh kalau batal? Ini nanti apa mendatang baca ini lagi ya?
Nah itu mau gimana pengurus, saya mau ikut aja. Don saya enggak, saya buka HP. Jadi saya pikir tafsir bacaan, tapi nggak apa-apa. Saya mau ikut aja. Apa yang memang saya mau tutup segini buat tanya jawab saja. Gitu. Ada yang ditanya dari materi ini atau baik apa kita silakan. Jadi